Salah satu penyebab daripada accident atau kecelakaan adalah ketika rem kita blong. Nah, tentu hal ini juga tidak ada yang menginginkan bahwa kondisi mobil itu mengalami rem blong. Bagaimana ketika kita mengalami rem blong? Apa yang harus kita lakukan? Maka saya ingin share mengenai kondisi yang harus kita lakukan atau yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami rem blong. Ya, tentu doa kita semuanya setiap pengemudi untuk tidak mengalami kondisi rem blong ini. Ketika kita mengalami kondisi rem blong, yang pertama-tama kita lakukan adalah tetap tenang, tetap fokus pada setir, tangan jangan kemudian pindah kemana-mana. Nah, tetap disetir. Lalu kemudian lakukan menekan hazard atau lampu hazard agar mobil di belakang kita mengetahui bahwa kita sedang mengalami kendala sesuatu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian segera lepas gas atau kita turunkan RPM. Dan kemudian kita memilih jalur yang lebih aman, yaitu di jalur sebelah kiri. Ya, tentu kita bisa melihat kondisi situasi mobil ketika rem blong. Saya rasa setiap mobil memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bisa ada dalam kondisi di jalan tol atau jalan reguler, atau juga di jalan yang menikung ya, atau menurun dan menikung. Ini tentu berbeda-beda. Dan tentu ini akan menyebabkan dari resiko accident yang berbeda-beda juga. Kita dapat mencoba mengurangi akibat adanya rem blong ini, maka dengan menarik rem tangan, ya, melepas kembali, kemudian menarik kembali, melepas kembali. Ya, setidaknya ini untuk dapat memberikan daya pengereman terlebih dahulu. Tetapi tidak langsung kita rem secara mendadak, karena itu juga akan berbahaya. Kita juga dapat membunyikan klakson yang mungkin lebih sering agar orang-orang yang lain, baik di belakang maupun di samping kita, di depan kita, mengetahui kita sedang terkendala. Ya, ada masalah di mobil kita. Kalau di tol itu memang ada jalur khusus untuk penyelamatan ketika mobil yang kita kendarai itu mengalami rem blong. Tetapi kalau jalan yang seperti ini, jalan umum, tentu tidak ada, sehingga kita juga harus pandai-pandai memposisikan diri mencari jalur atau jalan yang kosong. Pesannya adalah lakukan pengecekan rutin atau servis rutin. Jadi ketika kita melakukan rutinitas pengecekan rem, ini tentunya kita bisa kontrol kampas remnya sudah seberapa tebal, seberapa tipis. Yang kedua, jangan kita menaiki mobil dengan kecepatan yang over atau yang lebih. Sehingga jika kita terjadi sesuatu sebagaimana yang kita bahas hari ini adalah rem blong, kita masih dapat mengendalikan. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Ya, tentu kita senantiasa berdoa ketika kita mengendarai mobil, semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, tidak pernah terjadi apapun yang tidak kita inginkan. Tetap semangat, selamat beraktivitas, terima kasih telah memberikan atensi.